Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke dulur, tema kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dulur kita ya, atau menjawab beberapa pertanyaan salah satu temen atau dulur kita ya. Ini pertanyaan yang pertama, Bang, apakah Ratu Adil itu beda dengan Satria Piningit? Terus pertanyaan yang kedua, Bang, apakah Satria Piningit atau Budak Angon dan lain sebagainya sekarang sudah muncul? Jika sudah muncul, sekarang beliau berada di mana? Terus yang ketiga, Bang, apakah upaya mengkaji secara ilmiah dan mengkaji secara gaib masuk dalam kategori upaya mengubah diri kita sendiri sebagai rakyat Indonesia dan sebagai bangsa Indonesia? Oke ya dulur ya, langsung saya sikapi ya. Untuk yang pertama, apakah melakukan pengkajian secara ilmiah dan melakukan pengkajian secara gaib masuk dalam kategori upaya kita ingin merubah nasib kita sebagai rakyat Indonesia dan mengubah sebagai nasib kita sebagai bangsa Indonesia? Sangat betul. Jadi upaya kita melakukan pengkajian secara gaib, upaya kita melakukan pengkajian secara ilmiah, itu adalah bentuk upaya kita ingin merubah nasib kita sebagai rakyat Indonesia dan ingin merubah nasib kita sebagai bangsa Indonesia. Jelas ya? Yang kedua, apakah Ratu Adil itu beda dengan Satria Piningit? Kalau saya mengatakan Ratu Adil itu sama dengan Satria Piningit. Satria Piningit sama dengan Ratu Adil. Jelas ya dulur ya. Itu kalau bagi saya, Satria Piningit sama dengan Ratu Adil. Banyak ya dulur ya yang di luaran sana mengatakan jangan menggebiah uyah antara Satria Piningit dengan Ratu Adil, karena Satria Piningit dan Ratu Adil itu beda. Tapi lucunya ya dulur, setelah mengatakan jangan menggebiah uyah dan setelah mengatakan Satria Piningit dan Ratu Adil itu beda, fakta di lapangannya dia malah menyatukan kosakata antara Satria Piningit sang Ratu Adil. Ini kan lucu ya. Setelah mengatakan jangan menggebiah uyah, jangan samakan Ratu Adil dengan Satria Piningit, setelah mengatakan itu dia malah mengatakan Satria Piningit sang Ratu Adil. Lucu kan? Ini gimana nyebutnya? Munafik apa tidak ini kayak gini nih? Kalau saya nyebutnya ini munafik. Kalau bagi saya Ratu Adil sama dengan Satria Piningit, sama dengan Budak Angon dan lain sebagainya. Kalau bagi saya Satria Piningit sama dengan Ratu Adil. Kalau bagi saya. Kenapa Satria Piningit sama dengan Ratu Adil? Satria Piningit adalah pemimpin yang adil. Gitu. Oke dulur ya, kita bahas yang selanjutnya. Bang, apakah Satria Piningit sudah muncul dan kira-kira sekarang di mana? Sekedar dulur ketahui, kemarin ini kan sebetulnya juga sudah saya kupas ya dulur ya. Sebetulnya sudah saya kupas ya. Kemarin saya kan menyebutkan bahwasanya selat-selatnya Sinungkalan Dewa Wolu ngasta Manggalaning Ratu. Di situ sangat jelas ya dulur ya, selambat-lambatnya akhir tahun Jawa akan muncul dewa berwujud manusia. Jelas ya dulur ya, bahwasanya dulur sendiri tahu bahwasanya akhir tahun Jawa nanti jatuhnya bulan 8 atau Agustus 2020. Nah, dari dasar inilah saya yakin kemarin yang lalu atau saat ini Satria Piningit atau Budak Angon atau Ratu Adil dan lain sebagainya sudah hadir di Nusantara atau jagat raya ini ya dulur ya, di tengah-tengah kita semua. Dan ada di manakah? Nah, ini juga sebetulnya sudah saya kupas ya dulur ya, di video saya sebelumnya ya di Radis Channel. Ada di manakah? Kalau saya pribadi, kalau merujuk dari bait Jangka Jayabaya dan merujuk dari bait Uga Siliwangi, saya yakin Satria Piningit sudah muncul dan sudah hadir di Kediri.
ini saya jelaskan dulu ya dulur ya. Kenapa saya yakin di Kediri? Karena jelas ya dulur ya. Lereng timur kaki Lawu atau lereng timur Lawu. Kalau kita terjemahkan, lereng kaki Lawu adalah keturunan Prabu Siliwangi atau keturunan Syekh Gunung Lawu. Kalau diterjemahkan secara ilmiah, timur Gunung Lawu, timur Bengawan. Di timur Gunung Lawu itu ada sungai atau Bengawan yang sejak zaman kerajaan dulu sudah ada, namanya adalah Bengawan Berantas atau Sungai Berantas. Dan kalau kita kaitkan dengan ramalan Nuga Siliwangi, ada dua lebak atau sumber mata air yang bernama Lebak Sumber Gundi dan Lebak Sundang Tirto Kamandanu. Di timur kedua lebak ada gunung yang berbentuk perahu atau sekoci. Gunung apakah itu? Gunung Kelut namanya. Nah, dari dasar inilah saya semakin menguatkan di timur kedua lebak itu ada dua petilasan. Yang pertama petilasan Eyang Sri Aji Jayabaya, yang kedua petilasan Eyang Resi Mayangkara. Nah, jika ada titisan Krishna dan jika ada titisan Siwa, di situ pasti ada titisan Putra Batra Indra. Karena titisan Krishna, titisan Siwa, dan titisan Putra Batra Indra adalah tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, alias tiga menjadi satu. Dari dasar inilah saya yakin bahwasanya Satria Piningit saat ini sudah hadir dan sudah muncul di tanah Kediri Raya dan asli Kediri Raya. Mohon maaf dulur ya, cukup sekian, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak sopan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Jagat Raya.